Tapi lu pengen gak jadi seleb hijrah? Pengen gue. Makanya gue susah hijrahnya. Yang ganteng banyak. Tapi yang ganteng sholat kan dia doang. Iya juga sih. Bener gak? Gua sholat doang. Tapi ganteng. Gantengnya enggak. Dan bisa ya? Iya udah bisa nih. Gue masjid kan? Siap-siap kita ke masjid dah. Gue kontenin dah. Ramadan bikin emosi aja lu. Astagfirullah. Bang Ramadan akhi. Main apaan sih? Gak ada. Gak ada. Oh gak ada. Kirain main apaan? Emang agak gila ya mas ya? Ini tuh. Oh. Lu main game doang? Aduh marah-marah bulan Ramadan jangan begitu ja. Nggak boleh. Gak boleh jangan. Nih gue kasih yang lebih aneh lagi. Konsepnya gitu bro. Gak. Aduh, astagfirullahaladzim. Bulan Ramadan ini kita nggak boleh mengisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Betul? Bener. Memang kita harus langsung aja clubbing ya. Gak ada. Lu baru sahur kayaknya. Langsung kayak gitu ngomongnya. Lu udah sahur? Udah sahur gue. Alhamdulillah. Ini minum-minum nunggu imsak. Emang kenikmatan sahur, insya Allah. Ya Allah. Tapi masalahnya nih. Ramadan kayak gini. Banyak banget nih. Gue lewat-lewat nih di FYP gue. Apaan tuh? Ini biasa, seleb-seleb hijrah. Aduh, kacau banget dah. Gue gak gede gue sama seleb-seleb hijrah nih. Nggak boleh gitu. Kita di bulan Ramadan harus mengurangi iri dengki. Karena iri itu adalah lawan kanan. Ya Allah, bercanda terus. Enggak, gue bukan iri atau dengki. Masalahnya ini bulan Ramadan kayak gini, seleb-seleb hijrah ini lagi menjamur lah. Nah, gue tuh mikir, ini kenapa orang-orang ibadah aja ria banget pakai di story-storyin foto-foto yang begini. Masa sholat taraweh nggak 0,5? Biar gue jedak-jeduk kali. Sholat taraweh jedak-jeduk. Lah, itu beduk kan jedak-jeduk. Oh dari situ beduk ya? Kan? Enggak, beduk duluan mas. Jedak-jeduk baru, tren baru. Gini. Sebenarnya kalau kita lihat konsep hijrah itu, emang kan hijrah dulu di zaman Nabi itu kan. Iya. Itu ada dua cara, bro. Ada yang bersembunyi malam-malam, ya kan? Ada yang terang-terangan kayak Umar bin Khattab. Oke. Nah itu sama. Kan sekarang juga hijrah terang-terangan dengan nikah muda. Iya juga sih, benar juga. Lah, tapi kan terang-terangan. Ya. Oke, misalnya Umar bin Khattab hijrahnya terang-terangan. Iya. Tapi dia sembunyi-sembunyi itu kan karena zaman dulu. Zaman sekarang nih, kita kan harusnya nggak mengumbar sesuatu yang sifatnya personal. Ibadah kan personal. Loh. Ibadah aja ya udah doa aja, nggak usah di storyin apa gimana. Loh, siapa tahu dengan story itu ada orang-orang lain yang kayak gue nih, yang gue sholat, cuman kan kayak sholat nih kan. Sholat. Nggak, maksudnya kan dengan story itu mungkin orang-orang yang tadinya mager sholat terus lihat, bagus nih masjidnya di mana, Tarlingo gitu kan, jadi bagus. Jadi kebaikan itu. Tapi lu tahu dari mana kalau misalnya niat dia kayak gitu? Lo kan niat itu kan letaknya di hati. Oke. Nah hati itu kan sekarang kiblat murah ya. Enggak usah ngomong hati yang itu. Sekarang gini, coba ya. Lu sholat. Ya. Terus lu taruh kamera di sini nih. Kan vlog Tarling tuh, vlog Tarling taruh di sini terus sholat gitu. Ya. Itu kan menampilkan ria lu sholat, sholatnya khusyuk nih, masya Allah gitu. Lu cuma nyari komen-komen masya Allah doang. Loh, tetap aja kan kebaikan itu memang harus sebarluaskan pada orang lain. Kecuali lu lagi ngerekam gini kan, terus tiba-tiba bapak pakai sempak lu tim. Gue tau tuh prank taraweh. Nah itu baru dosa orang tua lu gituin. Tapi kalau lu kebaikan buat sholat, ya Allah, kebaikan kita sebarluaskan, orang-orang jadi pengen ikut kita. Kan itu baik, itu sama saja kita berdakwah tapi tidak langsung gitu. Kan dakwah itu kan jalannya nggak harus langsung kayak gitu, tapi bisa lewat sosial media gitu. Kalau gue sih gitu sih, gue berpikiran positif itu seperti. Tapi masalahnya nih orang-orang, misalnya seleb-seleb hijrah. Oke, misalnya lo bilang itu menyebarluaskan kebaikan gitu. Oke. Ya kan? Ya. Dengan dia men-story-storykan tarawih, story bikin konten soal Ramadan gitu. Tapi kan engagement sampai buset. Ya, terus. Tapi kan dia nyari engagement juga. Buktinya apa? Buktinya habis dia bikin konten,
Oke, konten 1, 2, 3 aman. Konten keempat masuk endorse. Konten kelima masuk endorse. Nah, apakah itu kan berarti kan dia menjual konten agama. Berarti bukan pure untuk berdakwah. Emang ada engagement aja. Lah kan ayatnya wala tasyaru bi ayatin samanan golila. Oh, samanan golila enggak apa-apa. Oh, kalau jangan sorry. Kalau deal-dealannya gitu berarti boleh ya. Oh iya. Enggak. Tapi kan siapa tahu dengan endorse itu dia dapat duit, terus duitnya bisa dibagi-bagikan lagi, dibeliin takjil, dikasih ke orang-orang yang nggak mampu. Kan kita nggak ada yang tahu, semua niat orang tuh kita nggak ada yang tahu, karena niat tuh udah di hati. Tapi lu pengen nggak jadi seleb hijrah? Pengen gua. Makanya gua susah hijrahnya. Oh, pengen jadi selebnya doang. Selebnya dulu nih. Iya, hijrahnya nanti dulu. Ya. Kan seleb hijrah, seleb dulu baru hijrah. Sebenarnya aja, gue tuh pengen banget jadi seleb hijrah dari dulu. Ya. Cuman gue nggak bisa. Kenapa? Karena ada 3 syarat di seleb hijrah. Ada 3 syarat. Yang pertama, GTGG. Apa GTGG itu? Gua tahu gua ganteng. Itu harus tuh. Itu wajib. Wajib, harus good looking. Betul. Jadi dulu tuh gua terus udah gua pikirin nih apa aja. Pertama GTGG. GTGG ini satu nih wajib. Yang kedua, lu harus ngomongin masalah jodoh. Iya, betul. Nggak harus nikah muda. Nggak harus ya. Nggak harus nikah muda. Misalnya nih, lu lagi jalan-jalan Tarling. Lu harus gak usah Tarling deh. Misalnya lu lagi jalan-jalan di mana aja deh, lagi jalan-jalan gitu. Tapi pakai baju koko, rapi gitu. Lu harus siapin kameramen. Video candid, ini lagi makan. Terus quotes-nya yang kayak katanya minta yang serius, diganti seriusin panik. Nah, yang gitu-gitu tuh. Yang gitu-gitu. Ngomongin jodoh kasih bumbu-bumbu agama tipis. Itu pasti sukses. Betul sih. Gue dulu pernah punya temen, ada namanya Kadek Helmi, tolong. Kadek Helmi denger Anda. Itu pengen gue bikin kayak gitu, lo mau gak? Gue jadi manajer lu nih, gue yang bikinin konten lu segala macam bla 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 bla. Lu pasti ngejual, lu pasti terkenal, duit lu banyak nanti gini. Terbukti kan? Beberapa orang-orang kan banyak kayak gitu sekarang. Masih nih, yang hijrah bukan hijrah sih, maksudnya seleb-seleb agamis lah. Betul. Terkenal gitu. Nah, tadi lu bilang itu kan dakwah. Iya, terus masalahnya. Tapi ada orang yang kayak gue nih, yang mengetahui sistem, mengetahui bicara caranya seperti ini. Jangan-jangan mereka juga orang-orang yang tahu sebenarnya. Jadi dia kayak menerapkan, gue tahu nih cara-caranya. Berarti kan nggak mesti, berarti kan seleb hijrah ini udah pasti ria. Gak bisa dimatiin kayak gitu dong, enggak dong. Kan lagi-lagi balik lagi semua innamal a'malu binniyat. Semua tuh berapa? Iya. Cuma emang ganteng itu emang harus sih satu emang ya. Cuma menurut gua ya istilahnya kan daripada nih kita kalau misalnya ada 2 keburukan kita ambil yang nggak paling buruk gitu, yang dikit-dikit lah gitu. Nah misalnya nih kalau misalnya yang ganteng banyak, tapi yang ganteng sholat kan dia doang. Iya juga sih. Benar nggak? Gua sholat doang. Tapi gantengnya enggak. Kita sama. Iya. Sama. Kalau nggak kita nggak buat gini-gini, kita langsung aja terawih bareng. Iya. Lu juga gede-gede setahu gua. Gua tahu gua gendut kan. Enggak bercanda. Enggak, tapi ada satu seleb yang memang ria banget ya. Kenapa? Siapa tuh? Ria Ricis. Aduh, Ria Ricis. Cuman yang dipamerin bukan agama. Anaknya loh. Aduh, masih sama kecil. rumah tangganya. Iya, masih kecil naik jet ski, bro. Naik jet ski. Ekstrim, Moana naik jet ski. Ada tuh. Iya. Kelihatan kan? Gila tuh sih, gila sih. Nah, gue mendingan jual kayak gitu dah. Daripada agama-agama. Mending anak kayak gitu. Maksudnya jelas gitu. Nggak terlalu menjual yang gimana-gimana. Gue sih tetep selalu positive thinking orang-orang yang menyebarkan agama. Walaupun ya hanya menjual cinta-cintaan aja. Tapi selama niatnya baik, gue sih tetep. Nah, daripada nih, kita debat-debat mulu. Ya. Mending kita tanya aja langsung dah. Nah, itu lebih bagus, Iya. Masalah nggak jelas nih, lo juga nggak jelas, gue juga nggak jelas nih masalahnya. Lo tahu ilmu-ilmu ini dari mana sih? Tahu ilmu-ilmu begini dari mana? Tadi baru Google sih. Nggak, mending kita tanya yang jelas-jelas aja sama Ustadz Rifki. Nah, dia nih GTGP nih. Apa itu? Gue tau gue Pedrik. Ya udah jangan. Terlalu fisik. Dia masuk HOI, bro. Keren banget. Dia Ustadz keren nih. LC udah. Insya Allah ilmunya terjamin ya. Ilmunya terjamin. Jadi daripada kita debat, ini kita langsung tanya aja nih. Apakah seleb hijrah itu termasuk ria? Betul. Nah, kita jawab. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Menjawab pertanyaan ini, kita harus tahu dulu pengertian dari ria.
Ria itu adalah kegiatan yang sengaja menampakkan kebaikan dengan maksud agar dipuji atau mendapatkan perhatian dari manusia. Ria ini perkara hati, yang tahu hanya dirinya dan Allah. Kita tidak bisa menilai segala kebaikan yang dipost atau diperlihatkan itu sebagai ria. Sebab kebaikan juga sangat boleh diperlihatkan dengan tujuan dakwah, memotivasi. Jadi supaya orang lain juga berbuat baik, mau berbuat baik. Nah, jadi itu boleh. Karena yang paling utama itu memviralkan banyak kebaikan daripada yang banyak viral adalah kemaksiatan. Terutama di era digital. Hanya satu catatan penting dalam menunjukkan kebaikan ini adalah jangan sampai mengandung konten yang merendahkan orang lain atau menyakiti orang lain. Untuk selebgram hijrah sah-sah saja, dan semoga senantiasa dijaga niatnya, dijaga amalannya, dan juga bisa memotivasi saudaranya yang lain. Itu jawaban dari saya. Nah, Masya itu dia guys. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ini ilmu nih di bulan Ramadan, kapan lagi kita dapat ilmu-ilmu yang menarik kayak gini? Iya. Rata gitu ya jawabannya ya. Kita debat-debat. Ternyata jawabannya alhamdulillah dapat pencerahan dari Ustadz Rifki. Betul. Ustadz Rifki Ramdhani. Kemarin gue tulis Ustadz Rifki Mulyadi marah. Beda dong. Ganti Rifki Ramdhani. Beda dong. Lo nama orang diganti-ganti. Salah. Gue gak tahu namanya bro. Tapi kalau buat teman-teman yang sekiranya kita bakal nemenin selama bulan Ramadan kan? Kita bakal nemenin selama bulan Ramadan. Kira-kira kapan aja? Ya seminggu 2 kali lah. Seminggu 2 kali. Iya. Nanti puncaknya itu nanti di Lebaran. Jadi buat dengan teman-teman topik-topik yang beda-beda. Betul. Jadi kita tadi udah ngomongin soal ria ya. Apakah ibadah itu sombong apa gimana? Ternyata tadi ada jawaban. Karena mungkin kalau kita ngebahas tentang Ramadan takutnya kan udah banyak yang ngebahas gitu. Iya. Kadang-kadang dosa-dosa kecil yang tidak yang luput ya. Betul. Ternyata di Ramadan ini masih sering kita lakukan. Betul. Ya, Jadi kita bahas dosa-dosa kecil yang tidak terlihat gitu. Oke, paling gitu aja. Tuh ya, ini saya bentar lagi udah imsak ya? Iya udah imsak nih, gua masjid tadi. Siap-siap kita ke masjid lah. Gua kontenin dah. Ayo tadi. Ternyata emang mau di konten. Emang nunggu. Emang mau ke masjid ya. Jangan subuh terawih. Oh iya, terawih nanti aja. Ini kita mau siap-siap subuh dulu udah imsak. Oke, terima kasih teman-teman. Bye. Bertemu lagi di Jantan. Bye semuanya.